Keagamaan dengan dosen pengampu Bapak Gus Dianor akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan Bimbingan Konseling Keagamaan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. A. Pengertian bimbingan konseling keagamaan. Kata bimbingan merupakan terjemah dari istilah guidance yang berasal dari kata kerja tugas yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sedangkan kata konseling merupakan terjemah dari istilah counseling yang berasal dari kata to counsel yang berarti memberikan nasihat atau memberi anjuran kepada orang lain secara berhadapan muka satu sama lain. Nah, bimbingan itu lebih menekankan pada layanan informasi. Pembimbing lebih bersifat aktif dan konseli bersifat pasif. Sedangkan konseling lebih terfokus pada terjadinya komunikasi antar pribadi dalam menyelesaikan masalah. Konseli bersifat pasif dan sebaliknya konselor bersifat aktif. Keagamaan berasal dari kata dasar agama yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti tidak kacau. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling keagamaan adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Landasan utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Keduanya itu merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya, selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Setiap kaum muslimin itu memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat, karena ia adalah tiang dan penopang agama. Dalam memberikan nasihat kita harus tahu konsepnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya serulah atau kepada manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat di atas itu menjelaskan teori dalam menasihati, menganjurkan, membimbing, mengarahkan, mendidik, mengajar untuk menuju ke arah perbaikan, perubahan dan pengembangan yang lebih positif dan membahagiakan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, maka konseling Islam sebaiknya menerapkan konsep al-hikmah, al-mau'izah, al-hasanah, dan al-mujadalah bi al-ahsan. Selanjutnya, landasan umum bimbingan konseling keagamaan. Selain memiliki landasan utama, bimbingan dan konseling keagamaan juga memiliki landasan lainnya. Hal ini agar dapat berdiri tegak sebagai sebuah layanan profesional yang dapat diandalkan dan memberi manfaat bagi kehidupan. Maka layanan bimbingan dan konseling itu juga perlu dibangun di atas landasan yang kokoh. Mencakup yang pertama itu ada landasan filosofis. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan arahan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua ada landasan psikologis. Nah, landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Landasan ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah,
Dengan adanya landasan ini, maka peran konselor di dalamnya mencakup pula sebagai ilmuwan. Sebagai ilmuwan, maka seorang konselor itu harus mampu mengembangkan pengetahuan dan teori tentang bimbingan dan konseling, baik yang berdasarkan hasil pemikiran kritisnya maupun melalui berbagai bentuk kegiatan penelitian. Landasan pedagogis ini yaitu merupakan ilmu yang membahas tentang suatu pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogis ini yaitu mencoba menjelaskan tentang seluk-beluknya yang terjadi pada pendidikan anak. Terus landasan religius. Landasan religius dalam layanan bimbingan konseling ditekankan pada 3 hal. Yang pertama yaitu manusia ini sebagai makhluk Tuhan. Terus yang kedua yaitu sikap yang mendorong perkembangan kehidupan manusia ini berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang terakhir yaitu upaya yang memungkinkan berkembangnya dan dimanfaatkannya yang sesuai dengan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan suatu permasalahan. Terus landasan yuridis formal. Landasan yuridis formal ini berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini yaitu peraturan dari pemerintah, keputusan menteri serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan konseling yang terdapat di Indonesia ini. Aduh, baju, kerudung, beda sama orang lain, dasar cupu. Sudahlah, dia itu kan teman kita juga. Kita sesama teman itu harus saling menghargai. Oh gitu ya, apaan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bu akan menjelaskan tentang adab-adab yang perlu diperhatikan ketika berteman. Yang pertama itu mendamaikan jika ada teman yang berselisih. Jadi kita sebagai teman harus bisa mendamaikan teman kita ketika teman kita itu berselisih atau bertengkar dengan seseorang. Yang kedua, menolong ketika ada kesulitan. Jadi ketika teman kita itu sedang dalam kesulitan, maka kita tuh harus menolongnya. Yang ketiga, tidak berkata kasar atau jorok. Dalam berteman, kita itu tidak boleh berkata kasar atau jorok. Kaidah yang pulang sekolah, kamu tetap di ruangan, jangan keluar dulu ya. Ya, Bu. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian. Ibu memohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bu. Ya, silakan keluar. Demikianlah video dari kami. Salah dan hilapmu dimaafkan.